Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang ada di sekolah terkait tugas TGP Angkatan 11 yang saya laksanakan saat ini. Baik Bapak Ibu, salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa juga kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan limpahan rahmat serta rezekinya, maka pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Baik, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Bengkulu, yang ketiga masuk ke acara inti, dan yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Bismillah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Bengkulu, sekaligus Bapak mohon sediaannya untuk membuka kegiatan sosialisasi budaya positif terkait pada saat ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan Dewan Guru yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di ruangan lab komputer ini, walaupun dalam keadaan ruang sederhana, namun yang penting adalah materi yang akan disampaikan oleh Bu Weni ini erat kaitannya dengan kegiatan sekolah kita. Diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Weniarti ini dalam rangka pemenuhan tugas beliau sebagai calon guru penggerak yang beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu sudah mulai melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pada hari ini Ibu Weni ini akan mengadakan memberikan informasi kepada kita sebagai guru, tenaga pendidik, menyampaikan informasi atau berbagi praktik baik kepada kita, dan tentunya nanti bisa direalisasikan di sekolah kita. Nah, dalam kegiatan ini saya mengharapkan kepada segenap keluarga besar SMP 10, baik itu guru maupun pendidik, untuk senantiasa selalu mendukung apa yang dilakukan Bu Weni ini, karena nantinya Bu Weni ini akan menjadi pemimpin pembelajaran sebagai guru penggerak, dan insya Allah nanti beliau ini akan kita jadikan motor penggerak di sekolah kita dulu, baru dia bisa ke sekolah lain. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama berbangga, sama-sama semangat untuk selalu menyukseskan tugas-tugas Ibu Weni ini. Saya pribadi sebagai kepala sekolah, pemimpin satuan pendidikan, juga mengharapkan pada seluruh kawan-kawan untuk juga mengikuti pendidikan atau program CGP ini, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa yang difasilitasi oleh pemerintah gratis, dan kita akan dibawa ke lingkungan orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman, berani untuk berubah, berani untuk melakukan perubahan dan menggerakkan. Nah, melalui kegiatan ini untuk Bu Weni jangan ragu-ragu kalau ada hal-hal yang berkepentingan dengan kegiatan CGP, silakan diajukan ke sekolah, dan insya Allah kami keluarga besar SMP 10 akan mendukung program tersebut. Pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah, kegiatan diseminasi dengan judul
budaya positif dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim resmi kita buka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asdiono yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti pada acara di Seminasi Budaya Positif. Dimohon kesediaannya Bapak Ibu untuk berperan aktif di sini. Dan saya mohon nanti ada timbal baliknya, ada keaktifitasan dari Bapak Ibu, karena ada nanti yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Dan misalnya kalau Bapak Ibu juga ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kita mulai. Di sini saya mengambil kawannya aksi nyata sesuai dengan tugas yang ada di LMS di Seminasi Budaya Positif. Terkait materi yang sudah kami pelajari di CGP Angkatan 11, ada beberapa materi yang ditekankan pada budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini adalah materi yang kami pelajari pada modul 1.4, dan di akhir materi ini kami diminta untuk menunjukkan aksi nyata kami mensosialisasikan materi yang sudah kami dapat ke sekolah-sekolah masing-masing CGP. Kita masuk materi pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya di sini? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui, di SIP Negeri 10 kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk kelas 7 dan kelas 8, dan kita juga memfokuskan pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Pada bagian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dimaksud teori kontrol di sini yaitu peran seorang guru dalam menghadapi permasalahan yang ada pada siswa di sekolahnya. Miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, miskonsepsinya tentang bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, miskonsepsinya yaitu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada 4 miskonsepsinya. Kita lanjut. Pada bagian ini, mengubah paradigma stimulus dari respon menjadi pendekatan teori kontrol berdasarkan modul 1.4 yang telah kami pelajari. Di sini ada pendapat para ahli. Yang pertama, perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Pada stimulus respon itu cenderung realitas sesuai dengan kebutuhan kita pada dasarnya sama. Sedangkan pada teori kontrol itu kebutuhannya berbeda. Karena pada dasarnya setiap siswa kita mempunyai latar belakang yang berbeda, dan itu yang bisa menyebabkan berdiferensiasi. Tidak ada yang sama ya, kita heterogen. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak berpihak pada diri kita pribadi. Selanjutnya,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kali terjadi. Jika anak berbuat salah, maka kita langsung menganggapnya itu suatu kesalahan murid, padahal belum tentu itu kesalahan murid. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, karena setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, ada banyak ilmu yang saya pelajari, termasuk teori-teori tentang perkembangan anak, baik itu secara emosional, psikologi maupun yang lainnya. Dan peranan sebagai seorang guru, kita jangan menjadi penghukum, tapi jadilah sebagai manajer yang bisa memandu anak-anak kita menuju pilihan sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respons. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita masing-masing tanpa ada paksaan. Saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respons, sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal pada stimulus respons, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus respon cenderung memiliki model berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, ya, tidak ada menang atau kalah. Kita lanjut. Kita masuk ke materi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, pada akhirnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi pada disiplin positif ini kita lebih ditekankan kepada meyakinkan murid kita bagaimana mereka bertindak secara disiplin tanpa harus diberi penghargaan, reward ataupun ancaman dan hukuman. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Pada poin ini, nilai yang disepakati bersama lepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi berdasarkan materi yang ada di modul 1.4. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi, yang terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya terkait Ibo Primary Years Program atau PEP yang berisi tentang nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya yaitu menuntut kepada life skill atau keterampilan hidup yang akan didapat oleh murid kita. Pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada beberapa materi terkait profil pelajar Pancasila, Ibo Primary Years Program, dan life skill. Selanjutnya, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Nah, di sini kami juga mempelajari di modul 1.4, pada dasarnya setiap manusia termasuk siswa kita mempunyai kebutuhan dasar. Mengapa mereka sampai melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran di sekolah? Nah, di kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah
dalam rangka agar memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul atau enggak kira-kira Bapak Ibu? Betul ya, terutama misalnya kenapa anak kita dimasukkan ke suatu lembaga atau sekolah yang berkualitas. Pasti tujuannya supaya apa? Supaya outputnya juga nanti bagus. Itu keinginan orang tua, sama seperti wali murid. Anaknya dimasukkan ke sekolah yang bagus, itu mempunyai tujuan, pasti anaknya diharapkan untuk menjadi generasi yang baik. Semoga sekolah kita bisa mencetak generasi yang baik dan berakhlak mulia. Sesuai dengan kebutuhan dasar pada manusia, itu ada 5 kebutuhan dasar yang penting. Yang pertama itu bertahan hidup. Kenapa ini di urutan pertama? Karena setelah diteliti, bertahan hidup itu termasuk yang pokok, yang berisi biasanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, terutama anak-anak. Terkadang kita menemui kasus anak-anak di kelas kita ada yang tidak jajan, ya, ada yang tidak diberi uang jajan, atau orang tuanya tidak membawa bekal. Ada banyak kendalanya. Dan di sini termasuk yang pertama bertahan hidup. Jadi misalnya kalau kami sudah pelajari di modul 1.4 terkait kasus jika anak misalnya mencuri makanan temannya atau mengambil uang temannya, pada dasarnya mereka menjawab karena lapar. Kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi di keluarga. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk kebutuhan dasar yang sangat penting, di mana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini sangat penting. Dan Bapak Ibu guru semua saya yakin ya, terkait kasih sayang dan rasa diterima ini kita rasakan juga jika menghadapi masalah pada anak. Ada anak yang di kelas cenderung ingin diperhatikan, ditegur, atau minimal diberi sanjungan. Itu termasuk kebutuhan dasar yang memerlukan kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini di mana anak-anak memiliki rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi peran sebagai seorang guru sangat banyak dan sangat multitasking ya. Banyak tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebagai pendidik. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Di mana kesenangan ini anak-anak cenderung untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Terkait kebutuhan dasar, maka akan menimbulkan motivasi perilaku manusia. Di sini saya membagi 3. Yang pertama, motivasi ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana nanti akan menjurus kepada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Jika sudah merasa tidak nyaman, mereka cenderung ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan motivasi intrinsik sendiri berisi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Kita masuk ke bagian yang biasa kita temukan di sekolah, yaitu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya, pada bagian hukuman Bapak Ibu sudah tahu kegunaannya untuk apa, konsekuensi juga. Nah, di bagian restitusi ini terkait modul 1.4 ini adalah salah satu model menyelesaikan kasus pada anak untuk level yang bisa kita selesaikan secara individual atau pribadi. Jika permasalahan di sekolah kita terkait masalah yang tingkat pelanggarannya cukup tinggi, contohnya anak merusak fasilitas sekolah, kemudian berantem antar sesama sekolah, maka
rumus yang restitusi ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena ini cenderung untuk secara pribadi-pribadi. Di sini saya akan jelaskan kalau hukuman itu cenderung tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, kenapa? Karena kita biasanya kalau melihat anak melakukan kesalahan pasti akan terlontar mengatakan bahwa kamu salah dan hukumannya apa. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak pernah dilibatkan akibat dari hukuman ini. Yang selanjutnya, hukuman ini bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Karena hanya ditujukan kepada murid. Dan selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis yang biasa kita lakukan. Sedangkan konsekuensi, pada konsekuensi ini ya lebih terencana dan disepakati. Ya, jika anak melakukan hukuman, maka konsekuensinya apa? Kita tanyakan nggak ada anak. Kalau anak melakukan misalnya terlambat datang sekolah, apa konsekuensi yang harus ia terima? Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi ini. Ya, karena pada dasarnya kita yakini setiap melakukan kesalahan pasti ada hukuman. Dan hukuman itu bisa berupa fisik ataupun non fisik. Dan yang bermuara pada konsekuensi yang akan diterima oleh murid tersebut. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid jika pada bagian konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pada bagian restitusi ini, jika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada dia, kita memberikan refleksi kepada dia. Apakah yang dia lakukan ini sudah benar atau belum? Apakah sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Kalau kita berikan pertanyaan seperti itu, dengan harapan anak-anak bisa berpikir sendiri, jika mereka melakukan kesalahan, maka konsekuensi yang dihadapi apa? Hukuman apa yang mereka terima? Maka mereka akan bisa mencari jawaban dari solusi yang mereka hadapi. Yang kedua, diharapkan adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, seperti saya bilang. Dan ini sudah saya terapkan, contoh sederhana aja, terutama kalau wali kelas ya, ada anak yang tidak masuk sekolah sudah lebih dari 3 kali. Pasti sebagai wali kelas akan memanggil murid itu, menanyakan kenapa dia sampai tidak masuk sekolah. Dan dari segi restitusi tidak kita langsung menghukum, tapi kita tanyakan dulu alasannya. Kenapa dia tidak sekolah? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Dan kita kembalikan lagi. Jika kejadian ini mesti terjadi, kira-kira solusi apa yang harusnya mereka lakukan? Dan kita beri anak-anak pemikiran supaya mereka bisa menjawab solusi mereka sendiri. Kalau mereka yang berbuat, maka mereka akan bisa mencari masalah, ya, mencari solusi dari yang mereka hadapi. Itu contoh sederhana. Ya, silakan Pak. Kita masuk ke 5 posisi kontrol terkait tadi yang permasalahan anak. Nah, ini sudah banyak yang kita rasakan, ya. Kira-kira Bapak Ibu nanti berada di posisi mana terkait 5 posisi kontrol guru? Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Baik Bapak Ibu, kita kembali. 5 posisi kontrol tadi, saya ingin menanyakan Bapak Ibu kira-kira berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Di sini saya mencontohkan tentang penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya kita ambil siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru berada di posisi kontrol,
sebagai penghukum, maka yang ia akan lakukan adalah memberi hukuman dengan seperti contoh, hormat pada bendera selama 1 jam sebagai posisi penghukum. Pak Aceh 3 jam ya. Karena posisi penghukum ya, anak tidak lengkap langsung diberi hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah di sini. Guru seringkali mengatakan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini ungkapan yang biasa kita lakukan terkait, iya Yuliza, terlalu kesal ya, karena kesalahannya sering dilakukan, terutama untuk upacara bendera. Yang selanjutnya posisi kontrol sebagai teman, ya bahasa yang biasa kita gunakan di sini sebagai seorang teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja ya. Tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kira-kira apakah ada posisi pada sebagai teman yang pernah Bapak Ibu lakukan? Iya, kita anggap sebagai teman supaya anak bisa lebih mengerti. Yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini yang biasa dilakukan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Nah, untuk bagian pemantau apakah juga pernah dilakukan? Pak Aceh ya, iya, karena terkait pembina OSIS. Ada semua pada Pak Aceh? Dan pernah dialami Pak ya? Pernah dialami. Dan yang posisi terakhir yaitu sebagai manajer. Apa maksudnya di sini? Biasanya akan digunakan kalimat, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apakah pernah ini kita utarakan juga? Iya. Tapi saya secara pribadi ya, sebagai guru dan sebagai wali kelas ya, ada anak-anak tertentu yang bisa kita tanyakan untuk manajer. Betul Bapak Ibu? Betul. Apalagi kita tahu tipikal anak kita masing-masing. Kalau kita melihat anak ini tidak cocok untuk bagian manajer, maka kita cenderung langsung apa? Kadang memberi hukuman. Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat dia langsung ada respon cepat tanggap. Sedangkan untuk manajer ini biasa kita lakukan jika siswanya benar-benar mau mengerti, disiplinnya tinggi dan dia menyadari kesalahannya. Ya, dan pasti kita akan menanyakan, pasti kalimatnya lebih halus ya. Apa kira-kira kamu tahu kesalahan kamu? Ya. Wanita. Kenapa alasannya Bapak? Karena wanita tidak bisa dikerasi. Saya rasa tidak semua ya, bapak-bapak ada juga yang seperti itu ya. Iya. Untuk manajer, dan pada tahapan ini manajer adalah posisi kontrol yang paling tinggi di antara posisi kontrol yang lain. Ya, dan saya pribadi terus terang untuk posisi manajer masih terkadang belum bisa kita terapkan dengan baik. Kenapa? Karena saat kita melihat anak melakukan kesalahan, maka respon yang pertama adalah apa? Menghukum. Ya. Kenapa? Karena tidak iya. Misal saat kita menyapa salam ya, kita lihat lengan baju anak udah digulung. Ya. Pasti kita langsung menegur. Kenapa lengan bajunya digulung? Atau lihat kukunya panjang, kenapa kukunya panjang? Ya. Dan cenderung kalau untuk menghukum biasanya langsung suruh apa? Pungut sampah dulu. Iya, yang kebanyakan kalau muridnya terlambat ya Pak Aceh ya? Terlambat iya, hukumannya nyiram bunga dulu, ya. Bersihkan WC, bersihkan sirih, nanti setelah 5 menit baru diizinkan masuk ke kelas ya, karena diberi hukuman dulu. Baik, terkait yang pada posisi kontrol guru yang ada 5 macam, ya. Bapak Ibu sudah membayangkan sendiri posisi Bapak Ibu, kira-kira berada di posisi mana? Kalau Pak Aceh tadi kelima-limanya ada semua, ada semua dan pernah dialami Pak ya, pernah dialami. Ibu Tika bagaimana Bu? Ya.
dari posisi kontrol, ya sebenarnya ada jenjang yang baik kita lakukan. Yang pertama sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dan saya pribadi juga untuk tahap ini lambat laun terbiasakan ya. Cuman karena kita ini manusia, ya cenderung emosional kalau sudah lihat anak yang menurut kita sangat di luar, dan apalagi kalau kesalahannya diulang-ulang, ya, terutama di kelas itu sekali, ya. Ya, kita lakukan ice breaking dulu supaya agak seger dikit. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Iya, supaya bisa membakar lemak sedikit. Silakan ambil posisinya supaya tidak ini. Siap ya? Ntar kita mundurin dulu ya. Di depan abang kayak itu. Iya, tengok dah Ustaz malam tadi. Ceramah. Iya. Ada boleh pergi joget. Silakan diikuti Bapak Ibu, tapi suaranya nggak keluar nih ya. Iya. Ayo. Ambil biar kau nih. Bawah. Dari sekolah sampai kuliah anak. Kiri. Ya, Mir. Bapak kan itu nak. Sebenarnya. Kita juga bicara itu. Gimana ini? Beli tuh. Hah, ini apa ini? Ayo, kalah Mira nih. Kita juga. Mana yang dingin? Ini. Masih. Iya, tarik nafas, keluarkan. Iya. Terima kasih. Nah, aduh, agak berenergi ya kita. Lebih panas lagi. Nggak apa-apa. Apa yang dimakan langsung menjadi energi. Baik Bapak Ibu. Iya, kita tarik nafas dulu. Ambil nafasnya. Setelah ice breaking tadi cukup menyita tenaga. Ya, bagaimana Pak Acing? Ada yang berkurang? Dulu kalau ada malah itu bertambah. Agak mengap-mengap ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, tadi kita masuk ice breaking. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas ini, terutama sebagai wali kelas, apakah pernah Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing? Pernah. Seperti apa kira-kira?
Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita masuk ke kelas kita dan kita mengadakan diskusi dengan murid kita. Kita tentukan dulu, terutama misalnya contohnya saya pelajaran bahasa Inggris. Pada hari ini saya akan memberi keyakinan kepada anak-anak saya. Pada hari ini kita belajarnya apa yang mereka inginkan. Jadi kita kasih dulu keyakinan kelasnya bagaimana. Ada yang tahu kira-kira seperti apa? Nah, untuk yang bagian ini saya akan membuat menempelkan kertas, ya. Minta tolong Pak Aceh, tolong ditempelkan. Bantu Didi. Somat harus. Iya. Kan banyak hubungannya dengan perilaku siswa. BK lalu ini. Iya, benar. Jadi laporan BK. BP. Harusnya BK dua siapa? ya. Kirani. Tommy. Tommy. Aduh. Adiknya Pak Tangku. Iya. Iya, adik saya Pak Tangku. Pak Tangku itu grogi gitu ya. Oh, enggak seperti itu, Pak. Dengan ditata bahasanya perlahan-lahan. Kita akan membahas keyakinan kelas, ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan salah satu keyakinan kelas yang akan nanti kita sepakati menjadi kesepakatan kelas. Salah satu saja, ya. Dado ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan satu kertas. Silakan Bapak Ibu menuliskan salah satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kemudian kita akan sepakati menjadi kesepakatan kelas. Kita Iya, salah satunya. Silakan Bapak Ibu, salah satu saja keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita nanti apa?
Silakan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan ganggu ya. Sudah jam menempelnya. Kalau kita kan nggak suka ditempel. Langsung. Nggak pakai jauh-jauh. Ya Zo. Nggak suka. Kalau saya itu kalau tinggal bini itu yo. Baik, Bapak Ibu kita lihat ya. Keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, betul sekali. Ya. Keyakinan pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, serius. Seriusnya ini sebenarnya tanda tanya. Serius bagaimana dulu? Iya, mungkin bisa ditambahkan apa ya? Serius saat proses KBM berlangsung, ya. Siapa nih kira-kira? Hanya serius. Aduh, Bapak serius dengan saya. Seriusnya bingung kita ya. Iya, aduh. Dia tanda tanya. Iya. Selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Betul sekali ya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang selanjutnya tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu dan aktif di kelas ya. Aktif dalam diskusi dan kolaborasi. Saya rasa hampir sama ya. Ya, kolaborasi berarti harus ada kerjasama antar sesama murid, antar siswa yang bisa dan yang kurang bisa. Sebenarnya apa nih? Keyakinan kelas, lingkungan belajar yang aman. Nah, perlu sekali aman. Selain aman apa? Nyaman. Ya. Nyaman dulu kalau saya. Terus terang kalau masuk kelas, lihat kelasnya kotor, banyak sampah, saya belum akan mengajar. Saya suruh pungut dulu, silakan buang sampahnya keluar, baru bisa ngajar ya. Selanjutnya mendengarkan orang yang berbicara terlebih dahulu. Mendengarkan orang yang berbicara terlebih dahulu. Betul sekali. Terutama kalau guru sedang menjelaskan ya. Guru kan tidak lama menjelaskan, hanya beberapa menit. Selanjutnya keyakinan kelas siswa fokus dalam pembelajaran ya. Fokus dalam pelajaran, betul sekali. Hampir sama dengan Pak Tampu tadi, serius ya. Fokusnya serius. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita tulis di sini, kira-kira mana yang akan kita sepakati nanti? Saya Bu. Ya, silakan Pak Aceh. Tepat waktu tadi. Yang mana Pak Aceh? Nomor 3 Bu. Nomor 3. Dari sini 1, 2, 3. Bukan Bu. 1, 2, 3. Ya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Nanti dulu. Belum itu. Iya, mungkin ada bagian yang paling penting yang harus kita sepakati dulu di kelas. Apa kira-kira? Nah, datang tepat waktu dan aktif di kelas. Wah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Siapa ini? Ibu siapa ya? Ah, iya. Tadi lupa ya, harusnya menuliskan nama ya di bawahnya atau di atasnya ya. Jadi saya ngasih tahu. Soalnya 3 kita sama. Iya. Disiplin waktu. Makasih Pak Aceh. Itu ide saya tadi Bu. Izin ya Bu, masih ada kerja. Iya. Dan aktif di kelas. Tapi itu kayaknya udah poin kedua, aktif di kelas. Iya. Jadi kita bisa kan apa? Tepat waktu dulu. Tepat waktu, Oh, iya, benar ya. baik. Oke, berarti yang keduanya kita Kedua bisa apa? baru. Aktif Aktif. aktif di kelas. Nah, aktif di kelas. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Boleh yang Boleh. boleh yang itu. Yang Serius. serius. Iya benar. Fokus, iya. Serius. Bu, ini siswi nakal. Serius atau fokus, iya. Termasuk melamun juga itu kan serius. Kalau nggak serius gimana? Iya kan? Betul sekali. Kemudian keempat apa? Tepat waktu, sudah. Aktif di kelas, serius. Lingkungan belajar yang aman. Mengerjakan tugas tepat waktu, ini udah termasuk atau bagaimana? Atau menjaga? Masuk ke waktu. Ya. Masih mana lagi kita? Kenyamanan tadi Bu. Kenyamanan tadi Bu. Kenyamanan. Lingkungan belajar yang aman. Ya. Lingkungan Belajar yang aman dan nyaman.
Lingkungan belajar yang aman. Mungkin tambahkannya nyaman juga ya. Aman dan nyaman. Ya, kalau saya pribadi nyaman dulu Pak Aceh. Kalau nggak nyaman gimana, kita nggak tenang ya. Iya. Yang kelima baru yang mana kita? Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Itu tuh biasa cadangan. Mendengarkan orang yang berbicara terlebih dahulu. Boleh. Yang itu dulu ya. Ya, Nah, bicara gantian. mendengarkan. Berbicara secara Makanya bertanya kegiatan di kelas itu. Yang mana yang juara yang kesekian? Iya, ini kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi yang inilah yang akan kita gunakan nanti saat pembelajaran. Setelah kita memberikan kesepakatan kelas, kita tanyakan anak, konsekuensinya apa kalau mereka melanggar ini, ya? Dan mereka akan sadar sendiri, ya. Kita ingatkan tadi tepat waktu ya. Berarti yang telat gimana nak? Boleh nggak masuk kira-kira? Boleh men, mungkin dengan catatan apa, gitu kan? Kemudian aktif di kelas. Kira-kira kalau ada siswa yang tidur bagaimana? Ya, harus kita tegur ya. Dan serius ya, serius dalam artian berarti memang aktif. Kalau disuruh berdiskusi ya berdiskusi, disuruh mengerjakan latihan ya latihan. Kemudian lingkungan belajar yang aman nyaman. Nah, kita lihat dulu lingkungan kelas kita, bersih atau tidak, berantakan atau tidak, ya. Mendengarkan orang yang berbicara terlebih dahulu. Iya, mungkin termasuk kategori serius, tapi mungkin di sini serius dalam mendengarkan guru menjelaskan, ya. Dan yang terakhir baru kita menjaga ya, menjaga dan meletakkan barang. pada tempatnya. Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas kita diskusikan, maka kita mengambil kesepakatan kelasnya apa yang akan kita berikan kepada anak, ya. Yang pertama tadi tepat waktu. Tepat waktu. Kalau gurunya nggak tepat waktu gimana kira-kira? Apakah berlaku juga? Kesepakatan kelas ini berlaku untuk murid dan guru apa murid saja? Halo? Saya ulangi, kesepakatan kelas ini berlaku untuk murid saja atau murid dan guru? Murid dan guru. Nah, misal gurunya terlambat karena ada sesuatu hal, bagaimana kira-kira? Asal dikoordinasikan dengan ketua kelas. Iya. Yang jelas ada di keterangan ya, konfirmasi. Karena apa? Kalau tidak mengkondisikan anak, maka anggapan anak guru tidak hadir, dianggapnya jam kosong ya. Dan itu sangat berbahaya ya. Aktif di kelas, betul sekali, aktif. Harus memberi kabar. Iya, memberi kabar ya. Tetap ada kabar. Mungkin di sini ada yang belum ya. Terkait menggunakan HP, tidak ada yang menulis HP ya, sesuai dengan peraturan kelas kita kira-kira apa? Ya enggak? Belum ada yang menulis tadi kan ya? Tidak boleh menggunakan handphone saat proses pembelajaran. Betul sekali, kecuali jika diizinkan oleh guru mata pelajaran tersebut. Contoh, saya bahasa Inggris karena banyak menggunakan aplikasi, terutama mencari arti. Jadi jauh hari saya udah ingatkan, besok pelajaran bahasa Inggris silakan bawa kamus, silakan bawa HP-nya dengan catatan ada kuota. Kenapa? Karena kita bisa mencari arti, menerjemahkan atau mencari misalnya melihat video pembelajaran yang lain-lain ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari keyakinan kelas ya yang akan Bapak Ibu gunakan nanti di kelas. Apakah sudah pernah diterapkan? Sudah dong. Sudah. Apakah sudah? Nah, kalau belum silakan Bapak Ibu terapkan. Kenapa? Karena seperti saya mengajar ada 4 kelas. Berarti setiap kelas itu kan pasti keyakinan kelasnya berbeda, kesepakatan kelasnya juga berbeda. Kita sepakati dulu sebelum masuk. Nah, hari ini kita kira-kira apa yang akan kita sepakati? Ya. Dan kalau dilanggar kira-kira apa? Kita tanyakan lagi kepada anak. Ya, kenapa? Apa
apa yang dia lakukan dia juga harus tahu tanggung jawabnya apa. Iya. Supaya jadi bisa dibilang meminimalisir kita menegur. Jadi tidak lagi ada emosi. Kali itu kita saling mengingatkan, ya. Apa kesepakatan kelas tadi? Nah, anak sudah ingat, ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas yang ditanya Pak Aceng tadi? Kalau peraturan kelas yang bagaimana? Ya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas? Kalau saya lebih ke kontrak sama anak, bukan kesepakatan, itu kontrak belajar. Kontrak belajar. Iya. Karena dalam proses ini Biasanya kita kalau peraturan kelas itu dari guru langsung. Ini terlalu mendikte. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita udah buat kesepakatan antara dua belajarnya kerja sama. betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yuliza. Ya. Peraturan itu sudah ada rule-nya ya. Sudah ada hukumannya bakalan apa. Tapi keyakinan kelas kita berdiskusi dulu, ya enggak? Apa yang mau kita sepakati hari ini? Ya, biar sama-sama enak, betul sekali. Ya. Kita lihat pembentukan keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas di sini, yang pertama dia bersifat abstrak, ya. Abstrak nggak? Abstrak ya, karena tidak mesti tertulis, ya kan? Yang kedua berupa pernyataan universal seperti tadi, ya. Kalau yang lain sedang berbicara, maka yang lain juga harus diam, ya. Dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam pernyataan positif. Kenapa? Karena jangan ada kata jangan buang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kita gunakan kalimat yang lebih positif ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kuncinya saja seperti tadi ya, tepat waktu. Kalau sudah kita menyepakati kita harus tepat waktu, berarti anak sudah mengerti ya. Tidak ada terlambat, kalaupun keluar harus ada izin, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, kalau guru SMP beda dengan guru SD ya. Guru SMP kan mata pelajaran, jadi gurunya banyak, ya. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada kesepakatan antara guru dan murid, ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi yang tadi ya. Ya, segitiga restitusi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu sering melakukannya tapi belum tahu ya istilah ini apa namanya ya. Di sana ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat tahapannya ya. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajarannya ya. Biasanya dengan ucapan berbuat salah itu wajar nak ya. Ya, jangan kita salahkan langsung nak ya. Jangan langsung ya. Karena kita bukan penghukum tadi ya. Jadi kalimatnya berbuat salah itu wajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Ibu bapak juga pernah melakukannya ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Maksudnya anak berhak merasa marah, benci, atau yang lainnya. Ini menstabilkan identitas. Ya, kita tanya dulu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya biasanya dengan menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini sudah saya terapkan kemarin ke anak saya yang ada 2 orang. Pertama sering tidak masuk sekolah, yang kedua sering nggak buat PR. Jadi kita tanyakan dulu ya. Ya, minimal kamu tahu nggak kenapa mem suruh kesini? Kira-kira gitu kan. Nah, terus kita kasih tahu dulu. Kamu pasti punya alasan kenapa sering nggak masuk sekolah atau kenapa sering nggak buat PR ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya, itu kalimatnya. Jangan sampai kita
mengizinkan anak-anak lebih berbuat di luar kemauan mereka. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, ini misalnya kasus ada anak yang penanya diambil temannya. Ada kan tipikal anak yang pendiam, dia nggak pernah marah, tapi sekali digangguin dia langsung main mukul, nggak main ngomong lagi. Nah, itu jangan kita salahkan langsung, tapi kita tanyakan dulu baik-baik ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kita tanyakan dulu kepada anak, kenapa dia melakukan hal ini? Ya, pada bagian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam ya. Biasanya apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan. Kalau anak itu melakukan kesalahan, maka kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Sesuai nggak dengan apa yang dia lakukan? Ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama supaya anak sadar. Kalau kita sudah sepakat kelas tapi dia melanggar, kita pasti mengharapkan jawaban langsung dari anak ya kan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Menurut anak kita tanya, dia pengen kelas yang seperti apa? Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Ya. Jadi pada bagian segitiga restitusi ini ya, kita lebih menekankan pada penyelesaian masalah anak itu sendiri. Jika ada anak itu bermasalah, maka kita kembalikan kepada dia. Kita tanyakan solusinya. Dia tahu kesalahan apa yang dia lakukan, maka kita coba untuk mencari jawaban apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Itu dari segitiga restitusi. Nah, demikianlah penyampaian dari saya terkait diseminisasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan untuk di SMP 10 ada banyak budaya positif yang sudah kita laksanakan, mulai dari sapa pagi, ya, upacara bendera, piket, kegiatan Jumat, ya, ada kultum, ada olahraga, dan itu semua bisa menjadi budaya positif yang bisa kita tonjolkan di sekolah ini. Apa yang bisa kita utamakan atau menjadi bahan yang bisa kita utamakan untuk di sekolah. Contohnya di SMP 10, kira-kira budaya positif apa yang bisa kita tonjolkan dibanding sekolah lain, supaya orang tua wali murid lebih kenal, oh SMP 10 itu karena itunya loh. Muridnya baik, peraturannya bagus, guru-gurunya baik semua. Nah, tinggal kita lagi apakah benar budaya positif ini sudah dilaksanakan di sekolah kita. Dan saya hanya ingin merefleksi kembali pembelajaran kita hari ini terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Ada beberapa materi yang tadi sudah kita pelajari tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol guru, kita termasuk kategori guru yang bagian mana, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang saya sampaikan hari ini, kira-kira betul-betul diterapkan atau tidak di sekolahnya. Mudah-mudahan, amin. Dan untuk pembelajaran untuk tahap posisi kontrol, kita biasakan dulu dari teman nanti jadi pemantau, dari pemantau nanti jadi manajer. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Baik, Syarif Khaira, demikianlah pemaparan diseminisasi budaya positif yang saya paparkan pada hari ini. Saya selaku pemateri mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.